Silahkan kepada Mas Ikhlas untuk memperkenalkan diri dan langsung memulai materinya. Silahkan kepada Mas Ikhlas, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Mas Muklis ya. Jadi untuk sore hari ini kita akan eh, mempelajari tentang ini ya, top 5 modifier gitu. Jadi mungkin kita sebagai modeler gitu ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah sering menyentuh 3D, mungkin juga ada yang baru kayak gitu. Kita akan eh, ini ya menyelam lebih dalam gitu tentang modifier itu apa saja sih yang akan kita biasanya pakai di saat kita bikin game atau mungkin modeling secara keseluruhan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sangat tertarik untuk mau bikin game, tapi mungkin juga ada yang saya kayaknya pengen belajar 3D game artnya aja gitu supaya saya bisa menguasai eh, apa namanya modeling atau sampai animasi dan segala macam itu nanti ya itu untuk game gitu. Misalkan nanti saya punya kliennya itu mereka dari eh, game dev gitu, kayak gitu. Jadi mungkin kita di sini permukaan nih aja, tapi tentang ini ya, tentang eh, di sini ada 5 modifier yang akan ini yang akan selalu kita pakai gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini mungkin saya share screen. Oke, oke, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Tips sudah muncul, Mas. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawabnya mungkin di akhir, tapi mungkin kalau di tengah-tengah ada yang bingung bisa langsung nanya kayak gitu. Jadi mungkin ini di sini kita akan ngebahas tentang modifier. Apa sih modifier itu? Mungkin teman-teman udah ada yang sering ini ya, udah ada yang sering dengar atau sering pakai kayak gitu tentang si modifier ini. Jadi mungkin kita next. Jadi modifier ini simpelnya dia itu adalah tools yang untuk kita memodifikasi objek gitu secara non-destruktif gitu. Jadi non-destruktif itu apa sih? Nah, terus untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam proses nanti kita modeling kayak gitu. Nah, ini di sini disebutkan non-destruktif nih. Sebenarnya non-destruktif apa sih? Kayak gitu. Oke, jadi di sini mungkin ada gambar ya. Di sini ada gambar yang sebelah kiri ini dia membuat patung, yang di sebelah kanan juga dibikin patung. Bedanya apa? Yang sebelah kiri ini dia bikin patungnya dengan cara memahat, yang sebelah kanan ini dia dengan cara sculpting tanah liat kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita modeling di Blender itu ya biasanya kita dengan apa extrude, dengan inset, lalu dengan merubah transformnya gitu GRS, inset, extrude itu tuh sudah selesai gitu. Itu tuh kita sudah bisa bikin modeling yang cukup oke lah gitu. Cukup dengan tools yang seminimal mungkin kita bisa bikin banyak hal. Tapi di sini kita akan meningkatkan efisiensi kita dalam modeling dengan menggunakan si modifier ini. Jadi di sini ada dibilangnya destruktif dan non-destruktif workflow kayak gitu. Jadi itu apa? Mungkin saya ganti ke present ya biar lebih kelihatan. Sorry. Nah, jadi ini apa? Jadi kalau kita memahat apa patung ya, kita memahat patung dari objek yang utuh gitu, dari apa namanya, dari marmer atau dari batu atau dari kapur atau dari segala macam itu ya. Itu kita mengurangi dari si volume itu. Misalkan ada ya kotak gitu ya gede ya, terus kita pahat supaya dia bentuknya jadi manusia. Nah, itu kita bisa lakukan begitu, itu bisa bagus. Tapi kalau pada saat satu saat itu si patungnya itu misalkan salah gitu, misalkan ada yang kecuil gitu, misalkan hidungnya itu kecuil gitu. Terus itu nanti gimana supaya nanti si hidungnya bisa balik lagi gitu. Atau misalkan saat kita udah jadi si objeknya ternyata ini harusnya agak miring ke sebelah kiri gitu. Ini kayaknya ini proporsinya agak salah deh kayak gitu. Itu mungkin bisa dibilang sebagai destruktif karena untuk mengembalikan si patung yang kita pahat itu menjadi seperti yang kita inginkan itu mungkin prosesnya bisa jadi patung yang udah kita bikin itu kita buang gitu, terus kita bikin lagi sampai kita bikin berkali-kali sampai kita dapat hasil yang oke gitu atau misalkan kita nge-cheat dikit pakai dempul atau gimana gitu tapi itu hasilnya pasti tidak sama dengan apa patung yang kita pahat dari awal sampai akhir lalu dia sempurna kayak gitu. Nah, di kanan ini dia ada clay ya. Clay ini tanah liat ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah
bikin sculpting dengan clay gitu, pakai tangan gitu. Nah, kalau dengan clay ini, clay itu kan dia lembab ya, lembab dan terus dia tuh nggak langsung kering, terus langsung patah-patah gitu, langsung keras. Nah, kalau clay itu misalkan ini proporsinya agak salah, oh iya saya miringin sedikit, ini hidungnya kecil ya udah saya tambahin lagi si tanah liatnya gitu. Jadi di sini mungkin menggambarkan kalau non-destruktif itu dari awal sampai akhir kita bisa ngulang lagi dari manapun dari manapun tahapan yang kita mau ulang lagi gitu. Misalkan tadi ya kurang cocok atau misalkan hidungnya kecuil mau ditambahin lagi itu bisa kayak gitu. Nah, jadi dengan modifier ini kita bisa apa ya non destruktif gitu. Jadi nggak langsung kalau gagal dibuang kayak gitu. Kayak gitu ya. Salah satu contoh dari destruktif dan non destruktif. Oke, langsung aja kita ke top 5 Blender modifier. Jadi ada apa aja di Blender modifier yang top 5 ini sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin ini nanti saya akan sharing ini dulu ya. Saya akan sharing dari eh, presentasinya dulu, baru nanti kita akan lihat di Blendernya kayak gitu. Oke, number 5. Jadi yang kelima ada Solidify. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga tentang Solidify ini. Jadi Solidify itu sesimpel kita menambahkan ketebalan dari permukaan yang datar. Terus ini OP-nya tuh di mana sih? Ini kerennya tuh apa sih? Jadi kerennya itu ya ini kita bisa bikin dari yang ini aja ya, yang tipis-tipis gitu. Jadi kita nggak usah mikirin ini kita harus ketebalannya berapa ya nanti saat kita extrude ketebalannya berapa ya kayak gitu-gitu itu kita bisa nanti aja di akhir gitu. Atau kita bisa sambil dinyalain Solidify-nya biar kita lihat oh nanti ini kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini juga misalnya kalau kita bikin semacam armor gitu atau kita bikin apa ya yang ada ketebalan-ketebalannya kayak interior, meja dan segala hal yang lainnya. Oke, mungkin nanti kita akan praktek setelah presentasi ya. Lalu berikutnya ada subdivision surface. Ini seperti yang teman-teman 3D sudah tahu ya, teman-teman 3D modeler pasti sudah sering ini ya mendengar dan menggunakan subdivision surface gitu. Nah, subdivision surface ini mungkin eh, dari secara umum itu kita membuat model dari yang low poly menjadi high poly kayak gitu. Tapi selain itu juga ada penggunaan lainnya dari subdivision surface. Jadi subdivision surface ini nggak selalu dia tentang dari low poly ke high poly, tapi ini bisa membantu kita juga saat kita modeling kayak gitu. Lalu berikutnya ada mirror. Nah, mirror ini mungkin ya ini mah pasti semua orang yang pernah pakai 3D model pasti pakai mirror gitu. Tapi di Blender ini mungkin ada beberapa hal dari mirror yang belum kita ketahui gitu ya. Karena mirror itu mungkin kita mikirnya ya udah dari kanan ke kiri, atas ke bawah kayak gitu. Atau misalkan biar bikin nanti modelnya kita bikin sebelah kanan aja nanti sebelah kiri ngikutin gitu. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Oke, lalu berikutnya ada array. Nah, array ini sesimpel mengautomatisasi repetisi gitu. Jadi kita misalkan bikin satu objek, misalkan ini contohnya ini ya apa yang penghalang mobil nih, bollards atau apalah sebutannya atau pagar atau apa, itu kita bisa merepetisi langsung tanpa kita harus di taruh satu persatu gitu. Kadang kita ini taruh geser satu persatu, terus kayak "Oh, ini kok kayaknya dia jaraknya tuh kurang oke atau kayak gimana gitu atau ini biar cepet kayak gimana gitu. Jadi kita bisa pakai array. Oke, setelah itu ada honorable mention. Honorable mention. Nah, di sini ada bevel modifier. Jadi bevel modifier itu apa sebenarnya? Jadi kalau misalkan teman-teman yang sering bikin low poly model mungkin jarang ya ketemu bevel-bevel modifier ini. Biasanya kalau bevel ya kita bevel manual aja, kita bevel satu persatu kayak gitu. Nah, fungsi dari bevel modifier ini biasanya kita akan temukan pas kita bikin model yang high poly gitu. Kita misalkan bikin model yang low polynya, terus kita mau bikin model yang high poly supaya apa? Supaya misalkan nanti kita punya model yang optimize gitu. Jadi modelnya kita tuh kelihatannya dia tuh apa ya berisi gitu. Kelihatannya itu dia padat, tapi secara
performance-nya itu di dalam game itu dia tetap bagus kayak gitu. Jadi nanti misalnya kita bikin yang high poly model, nanti ini akan di backing gitu. Di backing itu adalah proses mentransfer data gitu. Jadi misalkan ini kita pengen yang berisi, tapi kita taruhnya di yang kurusan begini, kurang lebih kayak gitulah. Itu tentang bevel modifier. Lalu selanjutnya yang pertama ini ada curve. Nah, curve ini bisa kita kombinasiin dengan tadi ya, dengan si array tadi ya. Tadi misalkan kita udah bisa array, kita bisa bikin banyak. Tapi dengan curve ini kita bisa bikin dia si ininya ya, apa namanya? Jalurnya itu sesuai yang kita pengen bikin gitu. Misalkan kalau kita bikin pagar, kalau lurus-lurus doang kan kayaknya ini ya, boring ya gitu, kayak lurus-lurus aja gitu. Nah, dengan si curve ini kita bisa dibengkok-bengkokin dan segala macam kayak gitu. Nah, mungkin kita ke Blender aja ya supaya kita lebih kebayang gitu. Mungkin kita dari yang tadi yang dari nomor 5 ini ada Solidify. Ayo kita coba yang Solidify di Blendernya. Oke, ini semoga kelihatan ya Blendernya ya. Ini saya sedang men-sharing Blender. Nah, ini misalnya kalau kita mau bikin ini ya, misalkan kita bikin dari kubus gitu ya, dari kubus seperti yang sudah disediakan. Nah, dari kubus ini misalkan kalau kita mau bikin ini ya apa? Misalnya kita mau bikin apa skirt atau roknya untuk tank gitu. Nah, ini kan misalnya kita ya extrude kan begini ya, misalkan kita extrude, terus kita scaling dan segala macam. Halo, halo Kak Lalu, Iklas. ya, Sorry, motong. Boleh minta tolong dinyalain screen case-nya. oh ya, oke, ini screen case. Oke, ya, jadi ini misalkan kita mau bikin sesuatu dengan ini ya, yang ada ketebalannya gitu. Nah, ini kan misalkan kita extrude kayak gini, kita extrude ke sini kayak gitu. Nah, tapi pas saat udah jadi kita lihat, oh oke nih, tapi kok di sini kalau kita lihat ada yang kurus, di sininya nih ada yang kurus, di sini ada yang tebel, di sininya. Jadi ukuran itu semuanya beda-beda semua gitu, nggak eh, merata kayak gitu. Apalagi kalau kita misalkan mau bikin di sininya kayak ada bevelnya gitu ya, kayak gini gitu. Nah, kalau kita mau bikin kayak gini berarti kita harus seleksi yang di bawahnya juga gitu. Kita ke sini, seleksi yang di bawah, terus kita bevel gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita bikin begini, ini mungkin akan ini ya, akan sulit gitu karena kita harus mikirin yang di belakangnya gimana, yang ininya gimana kayak gitu. Nah, dengan menggunakan modifier di sini, modifier solidify itu akan kita bisa bikin yang lebih ini ya, lebih merata gitu. Misalkan ini saya duplikat. Nah, yang bagian sini, saya bagian bawahnya ini saya hapus semua aja karena saya nggak mau dia biar apa namanya berantakan gitu ininya, biar rapih gitu. Ini tinggal saya hapus. Nah, ini tinggal saya tambahkan modifier solidify kayak gitu. Jadi bisa kalau di Blender yang sekarang ini kita bisa di search aja ya di sini solidify gitu. Atau kita bisa pakai ini yang dari generate lalu kita pilih yang solidify. Nah, di sini kalau kita lihat mungkin ini ada tapi kok tipis banget ya. Jadi untuk solidify sendiri itu ada thickness-nya ya. Di sini thickness-nya ini teman-teman bisa nambahin nih. Misalkan ketebalannya mau berapa? Misalkan mau 2 mm gitu. Ini 2 meter, sorry. 2 mm berarti 0,02 gitu. Ini 2 mm. Nah, atau bisa teman-teman juga digeser aja, digeser kayak gini. Terus nanti di sini ada event thickness-nya, eventnya. Jadi supaya dia merata gitu. Jadi, nah di sini semua jadi sekarang jadi rata ya. Jadi rata dari sini ke sini dan hal yang terbaiknya adalah kita nggak perlu memperduliin yang di bawahnya gitu. Jadi yang di bawah ini kita nggak usah eh, nyamain lagi sama yang di atas karena pasti sama kayak gitu. Dan ini biasanya teman-teman juga bisa bikin untuk misalkan teman-teman bikin armor gitu ya teman-teman dari
karakter gitu dari karakter. Nah, itu nanti bisa di apa namanya dibikinin armornya dengan cara seperti ini, kayak gitu. Ini untuk solidify. Misalkan ini saya mau tambahin bevel juga ini bisa kayak gitu. Nah, ini kalau kita bandingin dengan yang ini pasti eh, kelihatan ya bedanya ya. Ini yang di atas ini kita yang pakai solidify, yang di bawah ini kita yang manual kayak gitu. Kalau kita manual, eh, pertama dia nggak balance ya di sininya. Ada yang kurus, ada yang tebel. Terus di sini juga kita kalau mau rubah bagian atasnya, bagian bawahnya harus kita rubah juga kayak gitu. Sedangkan kalau Solidify itu langsung di-generate sama Blender. Oh ini kalau mau ketebalannya sekian, berarti tinggal dirubah-rubah aja angkanya kayak gitu. Oh ya, dan juga misalkan kita modelingnya udah sampai tahap akhir gitu, terus ternyata oh ini kayaknya ketebalan deh, ya udah tinggal kita kurangin aja gitu. Sedangkan kalau yang ini oh ini kita ketebalan deh gimana ini caranya gitu sebenarnya bisa tapi tidak akan apa namanya tidak akan optimal gitu. Oh ini ditipisin tapi oh kayaknya kurang deh, kayaknya ini harus digaris-garisin deh, jadi ini supaya teman-teman lebih efisien gitu. Kalau misalkan begini ya bisa tapi ya sayang aja waktunya gitu, bisa dipakai buat hal yang lain kayak gitu. Oke, mungkin itu tentang Solidify ya. Ini tentang Solidify. Ini saya pindahkan dulu ke sini. Solidify. Ini saya pindahkan dulu. Oke. Selanjutnya ada apa tadi? Selanjutnya itu ada subdivision surface. Nah, ini cocok banget nih kalau teman-teman eh, yang ini ya, apa namanya yang mau bikin hard surface gitu biar kelihatan bagus kayak gitu. Oke, kita kembali ke Blender. Nah, di sini untuk subdivision surface saya udah sediain modelnya. Jadi di sini ada botol ya, ada botol. Nah, ini anggaplah botolnya cuma ada yang ini misalkan. Misalkan kita udah bikin botol, terus kayaknya saya pengen bikin botolnya itu dia supaya kelihatan permukaannya itu lebih mantap gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di matcap gitu ya, misalkan metalik gitu. Nah, kalau lihat di sini mungkin ya udah cukup oke lah dengan model yang begini sudah cukup oke. Tapi misalnya nanti kita mau baking, terus kita misalkan mau texturing pakai Substance Painter gitu, atau kita mau bikin modelnya itu biar bagus, tapi performance dalam gamenya itu tetap oke. Nah, itu kita bisa pakai ini ya, kita bisa pakai Subdivision Surface. Nah, ini misalkan kita ini ya, tujuan kita seperti ini nih, seperti yang di kanan ini, mungkin dia kelihatannya akan lebih dari permukaannya akan lebih bagus gitu ya, akan terlihat berisi dan mantap gitu, kayak gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan subdivision surface. Cuman untuk kita menambahkan subdivision surface itu kita tidak bisa langsung apa ya, tambahin aja. Nih kita coba ya. Misalkan yang ini saya copy ke sini. Nah, ini akan kita coba bikin seperti ini. Nah, jadi ada langkah-langkahnya untuk subdivision surface ini supaya dia bagus gitu ya. Mungkin ininya kita balikin dulu biar nggak terlalu, biar kelihatan. Nah, oke. Jadi kalau misalkan ini kita udah bikin model yang menggunakan kuat semua gitu. Ini kan kuat semua ya, persegi 4 semua gitu. Di sini juga segi 4 kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk subdivision surface kita butuh modelnya itu yang menggunakan ya persegi 4 kayak gini lah kurang lebih. Kayak gitu, lalu ini misalkan saya perbaiki dulu topologinya sedikit. Oke. Nah, ini kalau kita pakai modifier subdivision surface ya, ada di generate subdivision surface. Nah, dia langsung begini gitu, langsung tergenerate gitu, langsung tergenerate.
modelnya, tapi dia mungkin kelihatannya kok jadi begini ya, jadi apa kayak di kalau gambar tuh kayak di blur gitu. Misalkan saya tingkatin lagi ya biar lebih bagus gitu. Ini sebenarnya nggak banyak yang berubah guys. Oke, misalkan dua gitu. Ini secara smooth sih udah smooth ya, tapi mungkin bagian atasnya di sini masih apa namanya masih nggak sesuai gitu kan. Kita pengennya di sini tajam-tajam gitu kok jadi kayak gini gitu. Jadi sebenarnya ada caranya juga untuk si subdivision surface ini supaya kita bisa menjaga ketajamannya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ini ya apa suka menambahkan support gitu. Jadi bisa kita tambahin support di sini kayak gini terus kita tambahin juga support di sini kayak gitu. Jadi dia kelihatan lebih tajam gitu. Dan ini sebenarnya pendekatannya banyak ya. Kita bisa pakai itu supporting apa namanya? Supporting edge kayak gitu atau kita juga bisa eh, ini ya mengatur dari crease-nya. Jadi crease-nya ini bisa kita geser misalkan ya ke sini kayak gitu misalkan oh ini di sini dia biar agak tajam gitu. Saya pengennya dia agak tajam biar apa namanya? Biar ada kontrasnya antara dia yang soft dan eh, crisp gitu. Kayak gitu atau juga bisa menggunakan bevel modifier kayak gitu itu jadi sangat sangat banyak ya pendekatan-pendekatannya tapi kurang lebih si subdivision surface ini salah satu yang eh, akan sering kita pakai saat kita pengen bikin model yang high poly gitu karena kalau kita langsung bikin model yang high poly itu tidak disarankan kalau menurut saya karena nanti teman-teman akan lebih capek gitu kalau bikin manual satu-satu gitu. Jadi lebih baik kita bikin yang low poly dulu baru nanti kita tingkatkan subdivision surface-nya supaya kalau kita bikin low poly itu selalu terkontrol ya. Jadi kita mau geser-geser tuh gampang gitu. Kita mau rubah-rubah apa itu lebih gampang kayak gitu daripada kita langsung bikin yang apa yang rapat banget kayak gini gitu. Terus ini nanti kita rubah-rubahnya gimana harus satu-satu gitu atau kayak gimana kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita tetap gampang ngontrolnya tapi hasilnya bisa bagus. Ini misalkan ya, misalkan kita tambahin bevel modifier. Ini bevelnya di sini, oke. Lalu kita ganti ininya segmennya. Nah, jadi sebenarnya ini sangat banyak ya ininya ya, approach-nya ya. Jadi dengan bevel modifier pun kita bisa langsung bikin apa namanya dia yang nggak terlalu ngeblur kayak tadi gitu. Kita bikin lebih oke lah, kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya sampai sini. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain di setelah presentasi ini. Oke, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya ada mirror. Nah, ini mirror. Kalau teman-teman mirror, mungkin kalau yang udah pernah pakai Blender pasti pernah pakai mirror kayak gitu. Nah, mirror ini sebenarnya ada apa aja sih? Jadi di balik mirror ini, mungkin kita coba ke Blendernya. Nah, misalkan kita tambahin ya model di sini kita tambahin model cube gitu. Nah, misalkan kita di sini bikin apa namanya? Nah, misalkan kita bikin tambahan begini, kita modeling di sebelah kanan fokus gitu. Nanti sebelah kiri akan tinggal kita mirror aja kan kayak gitu. Nah, oke, mungkin mungkin saya bentar ya saya ini dulu. Saya kasih apa namanya? Edge di tengahnya. Oke, mungkin gini ya, kalau kita mirror nih, biasanya kita ngikutin tutorial nih. Kita mau mirror ini dari kanan ke kiri. Kalau di tutorial itu biasanya kalau kita mau kanan ke kiri, berarti yang sebelah kiri, ini saya duplikat dulu. Nah, ini dari kanan, berarti yang di kiri ini harus dihapus dulu kan, karena nanti di tengah, di mirrornya ini akan ada di tengah-tengah sini.
Jadi kan gini ya biasanya kita hapus di sini, lalu kita di sini tinggal kita mirror, tambahkan mirror, em, generate mirror. Nah, begini kan biasanya kita langsung oh ya udah berarti kita hapus bagian kiri, kita tambahkan mirror, lalu kita eh, nyalakan clippingnya kayak gitu kan standarnya ya. Kenapa clippingnya dinyalakan? Karena supaya ini kalau digeser-geser dia nggak tembus kayak gitu. Nah, ini cara mirror pada umumnya saat kita ngikutin tutorial gitu. Apakah ini salah? Enggak, ini enggak salah. Ini benar. Cuman mungkin eh, ada step yang lebih efisien gitu. Tapi kenapa di tutorial kok pada pakainya tuh mirrornya begini ya? Sebelah kirinya itu harus dihapus dulu baru kita mirror gitu. Itu karena kadang kita itu nggak hati-hati. Jadi apa namanya kita punya modelnya itu dari kanan kita mirror ke kiri, tapi yang di kiri di mirror ke kanan. Nah, itu maksudnya gimana? Oke, mungkin yang ini kita kesampingkan dulu. Kita pakai yang ini. Oke, ini kan, ini kita tanpa menghapus yang di sebelah kiri ya. Ini tengahnya saya hapus aja nih, biar kita nggak usah ngapus di sebelah sini. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung pakai mirrornya. Kita pakai mirrornya, generate, mirror. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ini kesalahan yang sering terjadi kalau kita nggak ngehapus bagian kirinya. Nah, ini kesalahannya itu di mana? Kesalahannya itu adalah ini. Jadi yang kanan ini di mirror ke kiri, tapi kita lupa kalau yang di kiri juga di mirror ke kanan. Nah, di sini ini harusnya kelihatan ya. Nah, ini ada eh, kotak di dalam kupingnya. Harusnya kan kita kan kupingnya dua-duanya gitu. Tapi di sini tengah ada kupingnya. Nah, mungkin untuk biar kelihatan, ini saya tambahin di sini ada sesuatu yang kayak gini gitu, menjorok gitu, apa keluar. Nah, ini kalau saya mirror, nah kiri ke kanan, kanan ke kiri. Wah, ini jadinya apa? Chaos gitu. Misalkan sebenarnya saya pengennya bikinnya itu dia kuping kupingnya jadi ada dua gitu, tapi ini mah nggak, ini yang sebelah kiri nggak ikut gitu. Sebenarnya caranya itu eh, sederhana, ya. Sangat sederhana. Kita tinggal nyalakan yang di bawahnya. Di bawahnya sini ada bisect ya. Si bisect ini kalau kita nyalain, otomatis yang objek yang nembus ke kamera itu langsung dipotong gitu. Yang nembus ke mirrornya, ke cerminnya itu langsung dipotong. Jadi kita punya telinga dua-duanya. Tapi sebenarnya saya kan nggak maunya, saya nggak mau telinga gitu. Saya mau dua-duanya itu keluar begini gitu. Itu juga sebenarnya simple ya. Kita tinggal nyalakan bisect-nya, tapi kita eh, kasih tahu blendernya gitu. Blender saya maunya ini yang di sebelah kiri yang ke sini gitu. Saya nggak mau ada kupingnya justru saya mau kupingnya yang dibuang. Oh ya udah tinggal di flip aja kayak gitu. Jadi apa sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi tanpa kita harus apa namanya menghapus dulu yang di sebelah kiri, kita dengan bisect itu otomatis kehapus. Kayak gitu. Itu tentang mirror ya. Mungkin ini kelihatannya eh, apa ya sepele, tapi ini akan sangat sangat ngebantu saat kita modeling benda-benda yang simetris. Oke, next ya. Nextnya kita ada eh, array, ada array. Oke, array ini sangat simple sih kalau array ini ya. Jadi kalau untuk array ini mungkin saya hapus aja, sudah tidak dibutuhkan. Ini juga dihapus. Nah, untuk array ini saya udah ada objeknya di sini. Sini saya ada objek dia semacam bollard ya, atau tiang lah, tiang untuk di trotoar gitu ya, supaya mobil nggak masuk gitu. Nah, ini untuk tiang ini kita bisa apa namanya duplikat gitu ya, misalkan ke sini, terus nanti di duplikat lagi, terus nanti duplikat lagi gitu. Ya sebenarnya ya oke sih gitu, cuman itu sangat tidak efisien dan juga misalkan kita mau merubah jaraknya dari yang
jauh jadi dekat kan eh, agak susah gitu, dan kita juga nggak bisa apa namanya eh, nentuin jaraknya itu segimana gitu yang kayak gitu yang konstan gitu. Jadi caranya dengan menambahkan array, generate array. Nah, array ini kita tinggal tambahin aja di sini, misalkan kita pakainya yang relative offset gitu. Relative offset itu berarti jaraknya ini yang x ya. Yang x-nya itu kalau misalkan satu, berarti jaraknya ini satu, apa namanya, eh, satu ini ya, satu dari bolardnya ya. Jadi dia nggak akan, apa namanya, nggak akan numpuk gitu. Kalau kalau di sini kan numpuk gitu. Kalau di sini renggang gitu. Ini satu kayak gitu. Tapi misalkan kita mau jaraknya mau di sebelah sini nih, ya udah ini tinggal ganti jadi dua gitu. Atau kita mau jaraknya lebih panjang lagi, misalkan kita mau tiga, atau kita mau geser-geser sendiri juga bisa gitu. Terus kita tinggal tambahin ininya ya, count-nya ya. Jadi mau berapa kayak gitu. Ini sangat kepake banget kalau untuk yang dasar-dasar ya, kayak gitu. Itu array, ya array gitu aja sih, nggak terlalu aneh-aneh gimana. Tapi ini selalu kepake ya untuk kita modeling. Oke, next. Next ada bevel. Ini yang tadi kita sempat singgung sedikit tentang bevel. Mungkin bevel, ya bevel sebenarnya nggak banyak ya, tapi sangat-sangat ini sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau kita mau bikin modeling yang high poly, misalkan kita bikin kayak yang dicontoh aja deh, misalkan gini ya, kita bikin begini, lalu kita pengen bikin dia yang versi high poly-nya gitu. Versi high poly-nya kita bisa tambahin sebenarnya bevel aja, bevel modifier. Nah, di sini kita bisa rubah-rubah nih. Misalkan segmennya saya mau tiga gitu. Terus saya ininya nggak mau terlalu, apa namanya, nggak mau terlalu tebel gitu. Saya pengennya tetap tipis gitu dan bagus kayak gitu. Kayak gitu misalnya. Terus misalkan ininya mau saya rubah-rubah, outernya jadi arc atau kayak gimana ya, itu bebas sih kayak gitu. Atau di sini juga sebenarnya ada banyak ini ya, ada banyak pilihan ya. Misalkan profilnya itu saya pengennya dia agak tajam atau agak membulat atau masuk ke dalam kayak gitu. Ini untuk bevel tanpa kita harus nambahin bevel satu-satu gitu. Kalau di sini kan kalau begini kita harus nambahin bevel satu-satu, belum lagi nanti kalau ada yang dirubah ini susah lagi bongkarnya kayak gitu. Oke, itu tentang bevel. Lalu kita ke yang pertama ya. Yang pertama saya masih ingat kebetulan. Jadi yang pertama itu adalah curve. Jadi di sini kita punya array, lalu di sini kita punya curve. Nah, ini kenapa bentuknya begini? Model apa sih ini? Ceritanya kita mau bikin pagar nih. Kita mau bikin pagar, tapi kita mau coba pakai curve gitu. Sebenarnya kita bisa pakai array aja ya. Kita bisa pakai array aja. Eh, di sini nih, kita misalkan pakai array. Ini udah langsung jadi pagar gitu ya. Ya oke, ini pagar. Tapi misalkan saya pengen pagarnya itu dia agak meliuk-meliuk gitu. Itu kita bisa pakai curve. Ini ya, add curve, Bezier gitu. Misalkan di sini si kurvnya ini mau saya rubah-rubah kayak gimana, kayak gitu. Nah, oke, misalkan udah jadi begini, kita tinggal tambahkan modifiernya. Tadi kan udah ada array nih, kita tambahin lagi curve. Oh ya, untuk ini ya, untuk modifier ini ada hierarkinya ya. Jadi kita nggak bisa asal nambahin. Jadi kita yang di atas itu yang duluan, apa yang didahulukan, baru yang ini yang selanjutnya gitu. Nah, ini misalkan saya pakai curve, nanti arraynya harusnya mengikuti dari si kurvanya ini kayak gitu. Nah, ini tinggal saya tambahin jumlah count-nya. Nah, contohnya begini. Nah, tapi kalau kita misalkan
hierarkinya kebalik, nanti akan jadi kacau. Oke, kayak gitu. Kurang lebih dari array. Mungkin selanjutnya saya akan mendemonstrasi bagaimana eh, mau kita mau coba buat ini apa namanya tasbih cyberpunk. Jadi tasbih cyberpunknya itu ada di sini ya, bentar. Nih ada di sini. Jadi saya di sini akan mendemonstrasikan. Ini teman-teman juga kalau misalkan apa pengen ikutan bikin juga, ayo kita bikin bareng gitu. Untuk yang ini tasbih cyberpunk. Jadi sebenarnya ini dia ada lingkaran gini ya, ada lingkaran-lingkaran gini biji-biji tasbihnya. Lalu di sini nanti kita akan dia bikin ada kurvnya. Ini kan tadi yang seperti yang terakhir ya, ada kurvanya begini ya. Kayak gitu. Jadi kita akan coba bikin ini dulu. Oh, ini gimana? Kayaknya susah banget nih bikin kayak gini. Ya sebenarnya 11-12 sih, nggak sesusah yang teman-teman pikirin gitu ya. Mungkin kita coba aja, kita coba sambil bikin gitu. Ya, jadi yang pertama itu kita bisa bikin eh, ininya dulu ya, biji tasbihnya dulu ya. Jadi biji tasbihnya ini kita bisa pakai cube. Kenapa biji tasbih pakai cube? Atau misalkan pakai apa namanya UV spare juga bisa sih. Cuman di sini saya akan cobanya pakai cube gitu. Mungkin di sini saya kasih nama dulu. Oke, jadi ini kayak gini. Lalu untuk bikin dia jadi biji tasbihnya gimana? Ini kita bisa pakai modifier subdivision surface. Nah, mungkin kalau udah begini udah cukup kebayang ya. Oh, ternyata kita mau ini ya mau dijadiin jadi biji tasbih dari cube gitu. Ternyata bisa ya. Mungkin tadi juga kalau ada yang sempat nyimak dari video itu ya, video teasernya, itu kita ada membuat muka dari cube gitu, dari cube pakai subdivision terus jadi muka kayak gitu. Tapi itu nanti mungkin kalau teman-teman pengen ikutan gitu. Ini mungkin contohnya aja. Ini saya tambahin viewportnya, apa levelnya jadi 2. Baru di sini saya apply. Oke, sekarang kita udah punya lingkaran yang lebih bagus daripada yang ada di sini. Kenapa begitu? Karena karena kalau kita pakai cube ya, kalau kita pakai cube itu dia nggak ada sudut yang ekstrim gitu. Kalau di sini ada sudut yang ekstrim, ini nanti akan keriput gitu kelihatannya. Kayak gitu. Tapi mungkin ini berikutnya supaya bulat, ini ada langkah-langkahnya lagi. Sebenarnya udah bulat sih, tapi sebenarnya bisa bikin eh, lebih bulat lagi dengan ini nih, transform to sphere gitu. Ini tinggal ditarik aja. Tarik keyboard mouse-nya ke kanan atau ke kiri. Ke kanan semakin bulat. Oke, mungkin begini untuk eh, langkah awalnya ya. Lalu selanjutnya eh, kita mau bikin ininya ya, kita mau bikin lingkarannya nih, lingkaran yang ini nih. Lingkaran ini caranya gimana? Caranya kita bikin lingkaran aja sih sebenarnya mah. Jadi dari sini misalnya, atau mungkin di sini aja sih, di sini aja ya. Di sini saya bikin eh, pakai Ctrl Shift B kayak gitu atau bevel. Nah, mungkin saya bikinnya begini aja, nanti akan kita tarik gitu ini ke sini pakai apa namanya pakai J, ini ke sini pakai J, lalu mungkin ini ditarik ke sini, lalu di sini bisa kita bersihin dulu karena ini ada yang ketumpuk-ketumpuk ya. Ini akan kita bersihkan dengan merge by distance. Jadi sekarang udah kebuang semua tuh yang ketumpuk-tumpuknya. Nah, lalu di sini kita akan menghapus bagian atasnya dulu. Ini kita hapus.
Terus yang ini juga kita hapus. Kalau ini belum jadi lingkaran, oh nggak apa-apa. Nanti kita akan pakai mirror. Jadi kita tinggal kasih mirror modifier. Lalu di sini kita keker nih, berarti kita mau dari yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri, biar ini sama nih. Karena kalau kita geser sendiri, takutnya nanti nggak sama, kayak gitu. Ini bisa caranya dengan kita tentuin aksis yang mau kita, ini yang mana ya, yang mau kita mirror. Berarti kalau di sini aksis yang mau kita mirror adalah dari Y, aksis Y ke negatif Y. Berarti di sini kita pilih yang Y, kayak gitu. Lalu kita nyalakan si bisect-nya. Oh ini nyalain dulu. Nah ini, oke. Ini jadi dari Y ke negatif Y. Lalu kalau kita nyalain X-nya apakah bisa? Oh ternyata bisa juga. Cuman ini bisect-nya harus tetap kita nyalain juga. Nah ini dengan satu kali mirror kita bisa mirror dari sini ke sini dan dari sini ke sana. Kayak gitu. Nah ini kalau udah begini mirrornya bisa kita apply atau tidak kita apply juga tidak apa-apa. Ini misalkan kita biarkan dulu ya. Lalu kita akan mungkin kita set smooth dulu biar ya nggak terlalu rusuh lah. Oke, mungkin di sini kita mau eh, kasih solidify dulu gitu. Kita coba kasih solidify dulu. Oke, ini solidify-nya. Nah, mungkin sebelum solidify sebaiknya kita kasih subdivision surface dulu ya. Jadi untuk subdivision surface kita butuh sisinya itu yang empat semua gitu. Kalau ini kan ada yang tiga, jadinya ada yang tiga nih. Nah, ini kita perlu bikin jadi empat kayak gitu. Mungkin ada caranya sedikit manual, itu dengan kita tambah menggunakan knife ya, knife tool ya. Ini ke sini supaya sempurna gitu bentuknya dari sini ke sini. Nah, lalu yang ini bisa kita buang saja. Yang ini dibuang, yang ini juga harusnya bisa dibuang. Tapi kayaknya nanti nanti dulu deh. Di X dissolve edge. Oke, mungkin gitu dulu aja. Oke, mungkin saya mau buang ke sini aja deh. Nah, kayak gini. Jadi kalau dia bentuknya sudah empat semua gini, kita bisa menggunakan dari subdivision surface. Nah, kalau kita lihat subdivision surface, dia kelihatannya jadi begini ya, lebih menarik gitu bentuknya daripada yang tadi. Lalu solidify-nya apakah kita taruh di atas, apakah di bawah? Mungkin sepertinya di bawah ya, atau di atas. Nah, ini bisa kita cek dulu. Kalau di atas dia begini, kita tambahin ketebalannya. Kalau di bawah dia bagaimana? Kalau di bawah harusnya dia agak berbeda. Nah, kalau di bawah dia begini. Jadi posisi di sini menentukan dari hasilnya ya. Karena kan langkah-langkahnya itu adalah sesuai hierarkinya ya. Berarti mirror dulu, subdivision dulu, baru solidify dulu kayak gitu. Jadi ini kalau dibalik hasilnya bisa beda kayak gitu. Oke, misalkan begini sudah oke. Mungkin di sini saya mau ini ya apa namanya auto smoothnya yang di sini biar dia kelihatan eh, apa namanya nggak tajam begini nih di sini. Nah ini saya mau ke normal, auto smoothnya mau saya tingkatin ke atas biar nggak tajam di situ. Jadi mungkin di 45 kayak gitu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita timpa lagi pakai bevel modifier. Nah, kita akan pakai bevel tapi nggak se ekstrim ini ya. Ini ekstrim banget bevelnya. Ini bisa kita kurangin. Dan juga angle-nya ini di sini ada yang kedouble nih. Ini saya nggak mau ada ini, jadi angle-nya mungkin saya naikin.
Oke, mungkin ya ya segitu juga nggak apa-apa sih. Lalu saya mau tambahin lagi eh, segmennya. Nah, mungkin dari sini udah kelihatan lebih ini ya, lebih lebih keren lah ya daripada yang tadi kayak gitu. Mungkin kita coba juga nambahin subdivisionnya. Oke, selama visinya nggak meledak nggak apa-apa ya. Ya gitu. Jadi ini untuk salah satu dari bijinya ya, salah satu dari biji gitu. Oke, mungkin sampai sini saya mau apply mirrornya dulu karena saya mau bikin untuk bagian bawahnya di sini. Kayak gitu, jadi saya mau apply mirrornya. Saya bisa apply eh, mirrornya. Nah, untuk apply juga kita ada hierarkinya ya. Kita bisa apply dari bawah, tapi hasilnya itu bisa jadinya berantakan. Misalkan saya mau apply solidify dulu gitu, ntar hasilnya jadi berubah. Nah, sebaiknya kita apply itu dari atas untuk modifier. Nah, berarti yang saya apply tadi cuman yang mirrornya aja ya. Nah, di sini saya mau nambahin untuk eh, yang bagian ke bawahnya. Kayak gitu. Ini ada banyak cara sih sebenarnya untuk nambahin yang ke bawahnya ini. Ini bisa mungkin di extrude gini aja ya. Ya, nggak usah terlalu aneh-aneh. Kita extrude begini aja. Lalu kita scale Z-nya kita jadikan 0. Lalu ini bisa kita insert juga biar rapih gitu. Atau mungkin kita bisa pakai crease-nya kita rubah juga bisa. Kayak gitu. Jadi pendekatannya bisa apapun kayak gitu. Misalkan begini. Oke. Ya, oke. Mungkin begini sudah cukup oke atau belum oke, nggak apa-apa. Bisa kita eh, rubah-rubah lagi gitu. Atau mungkin di sini saya mau hapus aja deh biar lebih gede bola-bolanya gitu. Yang ininya mau saya hapus nih. Kita coba hasilnya bagaimana kan. Nah, begini aja deh biar lebih kelihatan gitu. Oke, selanjutnya saya mau bikin bagian atasnya. Untuk bagian atasnya saya bisa tambahin mirror lagi. Jadi untuk modifier ini sangat ini ya, sangat eh, menarik gitu. Kita bisa timpa-timpa terus. Ini kalau atas itu kan ini ya Z ya. Berarti kita pilihnya yang Z. Oke, ini mungkin kita geser nih di edit mode ya supaya ada jaraknya. Oke, jadi inilah biji dari tasbih cyberpunk nih. Sudah jadi bijinya, lalu kita tinggal bikin apa namanya dari curve-nya untuk supaya kelihatan apa namanya bentuk tasbihnya. Mungkin saya kurangin deh eh, biar nggak meledak gitu kalau teman-teman ada yang pakai PC yang apa yang standar gitu atau pakai laptop-laptop standar. Nah, caranya kita bisa bikin curve ya, kita tambahin curve di sini ada Bezier kayak tadi aja pakai Bezier atau bisa pakai yang lain juga sebenarnya bisa. Kayak gitu lalu di sini tinggal disusun-susun, disusun-susun mungkin eh, ini ada ke atasnya, ada yang di tanahnya kayak gitu. Ya, misalnya begini, mungkin saya bikin lebih gede aja. Oke, sekarang saya tinggal tambahkan eh, modifier lagi array. Jadi ini modifiernya udah ini ya, udah mau meledak ya, ada di mana-mana gitu. Nah, untuk array ini kita mau tambahinnya ke atas misalnya ya. Ini kan kalau kalau begini tambahin ke samping terus.
Nah, kalau mau ke atas berarti faktornya diganti gitu, bukan X tapi Z. Oke, ininya jadi Z, terus yang X-nya jadi 0. Nah, oke, ini sudah nempel, mungkin saya nggak mau nempel, biar lebih edgy gitu, kita jauhin sedikit. Nah, ini dua dulu aja atau tiga dulu lah. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi di bawahnya, ini eh, deform curve gitu. Baru kita pilih si curve-nya, yang ini nih kan. Oke, nah sekarang jadi berantakan. Kenapa jadi begini? Jadi ini sebenarnya kita perlu rubah aja dari eksisnya. Misalkan eksisnya ini bawaannya X, kita coba-coba aja. Apakah Y? Oh bukan. Apakah Z? Oh bukan. Apakah negatif Z? Kayak gitu. Jadi ini eh, perlu kita coba-coba ya sampai eh, ketemu kira-kira dia ininya di mana. Mungkin ini ada sesuatu yang harus diperbaiki dulu di sini. Di forumnya itu eh, Z. Kalau kita coba dari skalanya. Hmm, hmm, skalanya. Mungkin tadi skalanya saya gedein. Coba kita coba lagi ya. Tadi kayaknya ada skala yang dirubah gitu. Kita coba dari sini aja dulu. Oke, kita tambahkan kurve. Lalu kita ke sini, kita iya jadi skalanya ternyata tidak boleh dirubah. Nah, baru di sini kita pilihnya yang Z harusnya. Kalau yang negatif Z nanti dia akan ke sana, akan menjadi jauh. Di sini yang Z. Nah, lalu ini bisa kita tambahkan array-nya. Kayak gitu. Dan ini masih bisa kita rubah ya dari si kurvnya. Cuman di sini mungkin perlu berhati-hati ya, karena saat kita rubah ini, kita geserkan misalkan kurvnya ya, ini kelihatan agak patah-patah nih. Kenapa kelihatan agak patah-patah? Karena saat kita menggeserkan sesuatu di sini, nah ini semuanya ini apa dikalkulasi ulang gitu. Jadi subdivisionnya, solidify-nya, bevel-nya, mirror-nya, array-nya semua apa namanya dihitung ulang gitu. Jadi itu yang perlu kita hati-hati saat kita geser yang ada di apa namanya kurvnya gitu saat kita merubah dari si kurve ini. Kayak gitu. Jadi itu mungkin yang perlu ini ya, yang perlu diperhatiin untuk teman-teman pada saat teman-teman di sini modifiernya udah banyak itu pastiin PC teman-teman udah cukup kuat gitu. Karena kalau nggak gitu bisa jadi nanti malah nge-crash. Kayak gitu caranya biar apa namanya eh, biar nggak nge-crash ini bisa dimatiin dulu apa namanya real time ya. Ini ada tulisannya real time ya, gambarnya monitor. Itu dimatiin dulu jadi bisa kita abaikan dulu, kita bisa eh, mengganti dari si kurvnya gitu. Dan iya untuk modifier sendiri ini eh, harus hati-hati juga karena semakin banyak itu akan semakin berat kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak di apa namanya kalau nggak digerak-gerakin sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah digerak-gerakin itu nanti dia akan terasa beratnya. Oke, ini sudah kita rubah. Sekarang kita kembali ke sini. Kita nyalain lagi real time-nya. Nah, dia akan mengikuti dari si benangnya ini atau kurvnya ini. Dan di sini juga kita masih bisa rubah-rubah lagi. Misalkan saya pengen dia lebih tebal gitu. Itu bisa kita rubah. Atau misalkan saya tadi bevelnya kurang kelihatan, saya mau ditambahin bevelnya itu juga bisa dirubah kayak gitu. Jadi kurang lebih itu aja ya untuk tentang modifier ini. Jadi dari modifier ini eh, saya berharap teman-teman apa ya ada yang bisa dipelajari gitu buat nanti bekal teman-teman saat teman-teman modeling gitu.
Jadi modifier ini sebenarnya bukan cuman ini, sangat 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 banyak sekali modifier yang bisa teman-teman pakai tergantung dari ini ya, tergantung dari situasinya gitu. Misalkan mau modeling, mau animasi, mau apapun itu banyak yang bisa dipakai dari modifier ini. Jadi eh, ini ya, mungkin teman-teman yang biasa modelingnya manual mungkin bisa coba-coba. Oh, saya kayaknya penasaran nih, pengen pakai modifier ini, modifier itu. Kalau menurut saya dicoba aja gitu. Karena dengan begitu mungkin teman-teman akan menemukan workflow yang lebih cepat, yang lebih efisien dan lain-lain kayak gitu. Mungkin kalau dari saya gitu aja. Ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Oke, itu tadi ya pemaparan terkait dengan salah satu cara untuk mempercepat proses modeling yaitu menggunakan modifier. Dan tadi Mas Iqbal sudah menjelaskan beberapa modifier yang umum dipakai, menjelaskannya satu persatu, dan kemudian menerapkan itu menjadi sebuah objek yang kita sebutnya namanya tasbih cyberpunk ya. Jadi kalau ini dibikin manual ini pasti akan sangat banyak waktu bentuk kayak ini, tapi dengan adanya modify proses modeling jadi lebih cepat. Nah, buat teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan terkait dengan modeling gitu ya, atau terkait di GMA secara umum, dipersilahkan. Sambil kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, kalau ditanyain ya misalkan mau pakai voice aja, silahkan apa namanya, resen aja, atau kalau misalkan mau di pertanyaannya di kolom chat juga tidak apa-apa. Nah, ini sebenarnya selama Mas Iqbal sudah menjelaskan gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan general ya tentang 3D in general. Jadi Betul. mungkin kita akan mulai satu persatu dulu ya. Ini dari pertanyaan pertama kita bahas dari Naufal. Untuk layout aset 3D itu lebih baik efisien, baik atau baik langsung di game engine atau di software 3D. Itu mungkin selama pengalaman Mas Iqbal Oke. seperti apa? Ya, itu menarik ya untuk layout ini ya. Jadi kita pertama apa yang ini ya, misalkan kita mau bikin environment, di environment ini misalkan ada meja-meja, ada susunan kursi, ada segala macam lah, ada lampu segala macam. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita. Misalkan kita pengennya bikin apa namanya, aset yang bisa kita reusable di mana-mana gitu. Misalkan saat di engine-nya itu saya pengen nanti misalkan prosedural gitu, misalkan kafenya, misalkan kafe ya, di kafe itu nanti kursinya itu bisa kita acak-acak kayak gimana gitu, posisi-posisinya itu bisa kita acak-acak. Itu ya mau ya itu kalau kayak gitu kita pasti ya asetnya satu persatu lalu kita susun di engine. Tapi kalau misalnya kita butuh performa yang sangat eh, ini ya, yang sangat apa, pokoknya performa itu kalau sangat dibutuhkan gitu, misalkan kita bikin game 3D tapi pakainya Web3 gitu. Nah, itu kita perlu memperhitungkan dari si optimisasinya ya. Salah satu cara optimisasinya adalah ya udah layoutnya itu kita langsung bikin di 3D-nya. Jadi saat kita masukin ke game engine itu objeknya itu nggak akan terlalu banyak gitu. Misalkan tadi kebayang kafe ya. Kalau kafe, kalau kita misalkan objeknya kita masukin satu-satu, misalkan jadinya ada 50 objek gitu. Sedangkan kalau kita bikin langsung di 3D-nya, lalu kita nanti masukin ke game engine-nya, itu nanti pertama draw call-nya itu nggak akan terlalu banyak gitu. Jadi cuma berapa kali ngerender. Itu sebenarnya mungkin nggak terlalu kepikir apa ya, nggak terlalu diperluin kalau si gamenya ini mungkin untuk PC gitu atau konsol dan lainnya. Tapi kalau misalkan tadi ya kayak Web3 atau misalkan di HP itu perlu dipertimbangkan gitu. Jadi intinya sih kayak gitu ya. Jadi antara performance atau nanti penggunaannya bisa berulang-ulang. Sebenarnya kayak gitu aja sih intinya. Jadi kalau kata kuncinya mungkin salah satunya di untuk performance itu di draw call. Seberapa banyak objek yang nanti akan di render kayak gitu. Kayak gitu paling. Hmm. Oke, itu tadi buat novel ya, dan tadi juga ada beberapa teman-teman ya yang berpartisipasi untuk berdiskusi tentang itu ya. Terima kasih juga untuk sudah meramaikan kolom chatnya ya. Ada Dimas, ada M. Nur Fadli ya, terus ada juga Hanif ya. Ini jadi ramai obrolannya, mantap. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini tentang tugasnya dari 3D game artist atau 3D asset gitu ya. Iya. eh dari Noval, berarti tugas 3D asset itu cuma bikin model 3D atau 3D assetnya ya untuk layout game engine-nya masing-masing.
Ya itu Tugasnya sebenarnya mungkin boleh dijelasin siapa yang bertugas mungkin. Iya, sebenarnya itu tergantung dari resource teman-teman ya. Jadi misalkan kita punya tim yang indie gitu. Kalau misalkan ya timnya indie ya bisa apa bisa programmer belajar 3D jadi apa jadi 3D modeler gitu. Jadi atau misalkan 3D artist juga nanti dia bisa masukin layoutnya gitu. Jadi sebenarnya itu kembali ke resource dari teman-teman sih. Tapi kalau misalkan teman-teman kerja di apa namanya game dev yang proper, bahkan dari 3D artist sendiri tuh itu bisa terbagi jauh lebih banyak gitu. Jadi misalkan ada eh, apa 3D artist yang dia kerjanya modeling doang, ada yang dia animasi doang gitu. Misalkan dia selama di game dev gitu, saya misalkan punya temen ya selama di game dev mungkin dia lebih dari 7 tahun dia kerjanya yang dia bikin animasi sebagus mungkin gitu, jadi dia sangat efisien untuk animasi, tapi untuk modeling dan lain-lain mungkin dia cukup sampai tahap basic kayak gitu. Jadi itu kembali lagi gitu ke teman-teman kayak gitu. Jadi tadi misalkan untuk layouting, apakah layouting itu dari 3D artist, apakah dari programmer gitu, apakah dari game designer. Nah, itu tergantung tadi ya balik lagi. Tapi kalau menurut saya sih dari 3D artist setidaknya itu harus punya dasar-dasarnya kayak gitu. Jadi sebagai seorang artis itu kalau bisa itu jangan cuman bikin model aja, tapi harus coba juga ini kita bikin model nanti kita ekspor, nanti kita masukin ke game engine. Setidaknya dari 3 tahapan itu aja eh, kita sebagai 3D artist itu udah meningkatkan ini ya, meningkatkan kualitas sebagai 3D artist gitu. Jadi saat misalkan kata programmer, saya butuh aset orang animasi orang yang kayak gimana gitu. Nah, si 3D artist itu nanti dia kalau dia udah pernah masukin ke game engine ya dia udah kebayang, oh mungkin nanti yang dibutuhkannya itu yang ini apa yang kayak gini kayak gitu. Dan itu pun akan lebih membantu ya saat proses integrasi aset kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalau sebagai 3D artist sebisa mungkin pelajari basic-basicnya semuanya gitu. Setidaknya sampai ke integrasi ke dalam game engine-nya. Kalau layout sebenarnya ya bisa, boleh juga, dan animasi juga sebaiknya juga dipahami gitu ya. Jadi yang penting dipahami supaya nanti saat kita kerja bareng tim itu akan lebih mudah kayak gitu sih. Oke, itu ya tadi pertanyaannya terkait dengan apa tugas melakukan layouting tadi salah satunya. Iya, Oke, ini ramai banget nih eh, kolom chatnya ya, mantap. Saya apresiasi mantap, mantap. teman-teman karena sudah meramaikan kolom chat. Kalau gitu kita bahas aja langsung karena ada lumayan banyak yang bisa dibahas dan akan sangat bermanfaat juga buat teman-teman informasinya. Ini mungkin yang ini lebih teknikal juga ya. Dari Ihsan ya. Untuk secara detail, apakah optimalisasi 3D penting untuk aset 3D ketika running di game engine? Jika benar, semisalnya anggaplah 2 juta triangle di dalam game engine, apakah perlu dengan LOD untuk mensubstitusi performa jika minimal optimal 3D aset? Mungkin itu dia terkait dengan optimalisasi aset 3D ya, mungkin sederhana gitu. Iya, jadi untuk optimalisasi aset 3D ini kita perlu mengacu lagi kembali ke teknologi yang akan kita pakai, terus juga platformnya itu apa gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sering ngikutin Unreal gitu, oh kita nggak usah dioptimalisasi, nggak usah diapain gitu. Tapi sebenarnya optimalisasi itu kalau menurut saya pribadi itu mungkin sesuatu yang terjadi eh, ke tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang belakangan. Mungkin saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh itu Counter Strike gitu. Game Counter Strike yang pertama itu mungkin kita lihatnya ya oke, ya biasa aja sih orang main tembak-tembakan, pistol-pistolnya juga jelek dan segala macam. Cuman kalau kita kaji lebih dalam lagi, si Counter Strike ini dia benar-benar apa namanya benar-benar optimize. Bahkan kalau kita buka model senjatanya itu cuma ada sebelah doang, yang sebelah itu yang nggak kelihatan di kamera itu nggak ada modelnya, bolong gitu. Jadi makanya kalau misalkan ada senjatanya itu AK gitu, AK dia keluar pelurunya ke sebelah kanan. Saat tangan kanan apa tangannya itu diganti ke sebelah kiri itu jadinya di mirror gitu. Kenapa begitu? Kenapa dibikin se-optimize itu gitu? Buat apa? Karena eh, si apa si CS ini, si Counter Strike ini diharapkan bisa dimainkan oleh sangat banyak-banyak orang. Jadi
orang yang di kantoran pun gitu, yang PC-nya PC kantor biasa itu bisa main CS. Itu salah satu dari keuntungan optimasi gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang ya itu kita perlu ngacu lagi ke teknologi yang akan kita pakai gitu. Misalnya apa Elden Ring. Elden Ring ini salah satu yang menarik karena saya pernah apa ya saya pernah baca tuh ada jadi dia itu semacam game artis senior. Nah, dia itu ngebahas tentang aset-aset di Elden Ring yang sangat tidak optimal gitu. Jadi di dalam armor ada eh, layar baju, ada layar skin, dan itu nggak pernah ditampilkan ke kamera. Dan juga ada aset-aset yang dia itu sangat-sangat tidak optimal gitu. Kalau mungkin kalau buat orang-orang zaman dulu melihatnya, wah ini sangat merusakkan sekali gitu. Tapi sebenarnya itu balik lagi ya. Ternyata di platformnya Elden Ring itu dia itu performanya cukup bagus, bahkan ya sampai menang beberapa award kan gitu. Jadi itu kembali lagi ke teknologinya. Jadi kita nggak bisa bilang ini game nggak optimal jelek, ini eh, game yang optimal ini bagus banget kayak gitu. Atau misalkan contohnya kayak game PUBG sama Free Fire gitu. Free Fire kok ini burik banget gamenya, kok ini PUBG ini bagus nih gitu. Itu kembali lagi ke segmen marketingnya juga. Jadi ini sangat dalam sih pembahasan ini. Tapi kurang lebih intinya begitu. Kalau kita mau market yang lebih luas, kita kerja ke performa. Kalau kita pengen game yang lebih bagus dan kita punya tahu teknologinya, itu eh, kita bisa bikin yang lebih apa namanya, yang lebih eh, high poly dan segala macam gitu. Tapi tadi terkait LOD kalau menurut saya sih tetap harus pakai LOD ya. Maksudnya ya sayang banget gitu kalau ada objek yang high poly jauh nggak kelihatan. Kalau di layar juga cuma berapa titik gitu, tapi itu dibikin high poly itu sangat tidak masuk akal. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Ya, jadi banyak pertimbangan ya tadi Iya. terkait dengan LOD itu hanya salah satu aja, tapi tujuannya tadi kan untuk apa? Misalkan optimalisasinya tuh ada intention-intention yang lain. Oke, itu kalau tadi kita ngomongin hal yang mungkin buat teman-teman yang sebelumnya udah agak cukup nyobain ngulik gitu ya terkait dengan art, technical art dan seterusnya. Nah, kalau sekarang mungkin kita masuk dulu ke pertanyaan yang lebih umum gitu ya. Barangkali di sini banyak juga teman-teman yang baru pengen tahu gimana sih 3D game art itu, game artis itu kalau di game itu seperti apa? Ini adalah bila 3D artis di bidang game itu job desk-nya apa aja ya? Apakah harus bisa melakukan pemrograman? Mungkin mau dijelasin secara umum 3D game artis itu apa aja sih tindakan yang dilakuin selama development? Oke, jadi mungkin 3D game artist ini sebenarnya kan kalau kita mengacu kepada studio itu banyak ya. Jadi eh, artis sendiri itu banyak. Misalkan begini, maksudnya banyak itu apa? Misalkan dalam kita membuat satu game itu ada pertama ada art directornya, ada konsep artisnya, ada mungkin ada yang bikin UI-nya gitu. Mungkin ada yang bikin dia 3D-nya aja. Dan itu masing-masing dari role-nya itu mungkin kita perlu pelajari ya kalau kita misalkan pengen jadi konsep artis kayak gimana, atau bahkan kita mau jadi lead art itu apa aja yang dikuasai itu masing-masing skill setnya tuh beda gitu. Jadi eh, tadi ya, misalkan contohnya apakah 3D artist perlu bisa coding juga, bisa programming juga. Eh, Sebenarnya eh, itu kalau menurut saya itu salah satu apa dari nice to have ya. Karena tergantung kita yang kita jual itu skillnya apa gitu. Misalkan dari programmer gitu, misalkan programmer tapi dia bisa masuk ke technical art gitu, technical artist gitu. Jadi technical artist. Jadi art tapi yang lebih dari segi teknikalnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalkan kita mau masuk aja gitu ke industri industri game, apakah sebagai 3D artist itu kita butuh programming? Kalau masuk aja sih sebenarnya nggak usah gitu. Tapi kalau kita paham eh, workflow-nya itu penting. Jadi itu menurut saya sangat sangat disarankan untuk kita memahami workflow-nya dari aset dibuat sampai aset dimasukin. Ya gitu sih intinya. Kayak gitu. Terus juga mungkin kalau misalkan kalau masuk aja gitu ya. Tapi misalkan teman-teman mau saya mau jadi konsep artis atau saya mau jadi animator. Nah, itu skill setnya mungkin teman-teman harus riset sendiri dulu kayak gitu.
Kurang lebih sih kayak Oke, gitu. sip. Itu ya tadi ada beberapa ya terkait dengan programming ya. Salah satunya khususnya mungkin artis paling setidak-tidaknya tahu caranya si workflow dari awal dibikin sampai kemudian di dalam game engine ketika masukin itu seperti apa ya sehingga bisa menghasilkan atau Betul. bekerja dengan lebih optimal ya. Oke, lanjut ini sama ya. Ini lanjut pertanyaannya yang secara directly nyambung dengan materi ya. Ini dari Vincent Glentia. Apakah boleh ditambah lagi rekomendasi 5 modifier dari KI Class? Mungkin dimension singkat aja selain yang 5 tadi, selain 6 tadi ya, ada sama Wevel. Iya, eh ya, ya mungkin ini ya, sebagai modeler kan emang biasa kita dengan yang sedikit gitu kita bisa membuat banyak hal gitu. Sebenarnya mungkin dari 5 modifier itu sudah cukup ini ya, sudah cukup oke. Tapi mungkin kalau kita mau tambahin lagi yang lain, di sini, oh mungkin ini ya, salah satunya mungkin untuk stylize ya. Untuk stylize itu kita bisa pakai lattice. Ini mungkin saya ambil contohin ya. Karena lattice ini juga salah satu favorit saya, cuman saya nggak masukin karena itu sangat stylize. Misalkan saya punya botol, mana tadi botolnya? Nah, misalkan saya punya botol ini, yang ini, yang ini aja deh. Nah, ini saya punya botol. Nah, botol ini udah jadi kan, modelnya tuh udah jadi. Tapi saya pengen bikin dia stylize gitu. Gimana stylize-nya? Apakah saya harus misalkan botolnya ini atasnya jadi gede, bawahnya jadi kecil, terus kayak gimana? Itu saya harus modeling satu-satu. Oh tidak, saya bisa pakai latis kayak gitu. Tapi latis sendiri ini kita bisa pakainya dari sini nih. Tambahin latis, lalu ini contoh aja ya. Contoh penggunaan latis. Mungkin nanti bisa di jadi latis ini kita semacam bikin cage untuk di luar objeknya. Nah, lalu di sini kita tinggal apa objek yang ini kita parentkan ke latisnya dengan menggunakan latis deform. Nah, ini mungkin penggunaannya tidak dengan add modifier, tapi di sini dulu, baru nanti dia akan modifiernya muncul di sini. Nah, ini mungkin penggunaannya tidak add, tapi dari sini dulu, diparentkan, baru nanti di sini akan ada lattice-nya. Nah, lattice-nya sendiri ini kita bisa, misalkan saya mau rubah resolusinya, eh ini ya, eh, sorry, di sini gitu. Nah, ini apa yang terjadi setelah saya kasih modifier lattice. Yang terjadi adalah saya bisa merubah dari proporsinya, proporsi dari si botol ini, tanpa saya harus ngulang modeling lagi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini mungkin salah satu yang favorit ya, karena ini dengan eh, apa cara yang gampang kita bisa mendeformasi dari model yang udah kita bikin kayak gitu. Itu lattice, lalu ada apa lagi ya? Mungkin ada beberapa hal sih. Coba mungkin saya lihat. eh ini sih sing wrap ini juga akan sangat kepake ya untuk sing wrap ini nih. Ini mungkin untuk retopologi dan banyak hal, tapi untuk modeling nggak segitu kepake. Lalu di sini coba kita cari lagi ada apa modifiernya. Decimet. Jadi sebenarnya tergantung kegunaan ya. Oh mungkin ini, mungkin dua aja kalau dari saya. Ya. Saya belum kepikiran yang lain. Jadi yang pertama ini ada lattice, lalu ini saya hide aja biar nggak rusuh. Lalu ada triangulate. Ini sangat penting. Triangulate ini penting kenapa? Penting saat kita masukkan objek atau mesh itu ke dalam game engine, itu biasanya sama game engine-nya di triangulate dulu gitu. Jadi saat kita masukin itu eh, nanti sama si game engine atau misalkan kita mau masukin ke Substance Painter atau Marmoset kayak gitu, itu nanti sama mereka di triangulate dulu. Itu standar untuk 3D gitu. Nah, supaya apa proses triangulation-nya ini nggak seenak mereka, tapi seenak kita bisa triangulate dulu di sini, terus kita lihat gitu. Oh, oh jadinya bagaimana ya? Oh jadinya begini gitu. Triangulate-nya apakah shading-nya akan berantakan atau enggak kayak gitu. Jadi ini untuk ngetes gitu. Dan sebaiknya kita pas ekspor itu
kita modifier triangulate bisa kita nyalain gitu. Tapi saat kita modeling dia tidak apa tidak menyusahkan kita gitu. Karena kalau udah kita triangulate manual gitu, eh, nah kita triangulate manual begini ini sudah tidak bisa dimodeling lagi, susah sekali gitu. Kayak gitu. Jadi triangulate ini menurut saya sih sangat terpakai. Jadi lattice dan triangulate sih. Kalau dua ya, kalau lima mungkin saya belum kepikiran yang lain-lainnya. Kayak gitu. Oke, sip. Itu ya pertanyaan jawabannya buat Vincentia. Dan mungkin teman-teman lain ya yang nanya mungkin eh, pakai modifier apa lagi mungkin supaya bisa mode yang lebih cepat. Nah, ini juga nyambung terkait dengan cepat-cepatan gitu ya. Ini ada Iya, ya. pertanyaan dari Muhammad Yusuf Setia Pambudi. Ini ada yang udah beberapa jawab juga nih. Ada yang bantu apa diskusi ya. Tips trik mempercepat workflow selain perbanyak latihan. Ini ada yang jawab beberapa pakai plugin dan ada yang nyebutin plugin favoritnya. Nah, ini mungkin dari Kak Ikhlas kurang lebih seperti apa nih tip untuk mempercepat workflow. Tadi kan pakai modifier. Nah, ini Iya. ada hal yang lain lagi yang bisa dilakukan. Iya, tentu saja plugin ya. Tapi plugin sendiri, em, kalau dari saya sih, kalau untuk misalkan teman-teman yang baru gitu, teman-teman yang baru pengen belajar modeling, menurut saya sih plugin itu mungkin itu tahapannya nanti gitu. Jadi mungkin saat teman-teman sudah merasa lancar, terus teman-teman sudah tahu mau bikin apa, itu menurut saya baru nanti teman-teman masuk ke plugin kayak gitu untuk workflow. Dan tentu saja sangat 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 cepat, tapi jangan kita lupain juga kita perlu punya basic-basic skill dari apa namanya dari apakah modeling, animasi dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, misalkan misalkan teman-teman ketemu nih saya pengennya bikin apa namanya model-model yang hard surface gitu. Tapi kan sebelum itu teman-teman tuh ada proses untuk modeling dulu gitu dari dasarnya. Jadi jangan sampai kita bisa pakai plugin tapi kita tidak bisa modeling. Tapi sebenarnya tidak apa-apa ya. Itu tergantung kebutuhan gitu. Tapi sebaiknya sih kita latihan semua basicnya dulu, baru kalau udah lancar kita pakai plugin. Dan plugin itu benar-benar apa ya? Benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Ya kayak gitu sih. Dan eh, memang salah satu dari nilai jualnya Blender itu ada di plugin. Jadi kalau Blender kosongan begini, mungkin orang lihatnya kayak apa sih, kayak gini aja, kayak gitu aja. Ini capek juga bikin begini, capek bikin begitu. Tapi saat kita pakai plugin itu sudah sangat jauh gitu. Tapi sebisa mungkin kalau pakai plugin, eh, a- apakah kita pakai yang gratis atau kita pakai yang berbayar? Kalau kita pakai yang berbayar, ya kalau bisa kita bayar ke yang bikinnya. Kayak gitu sih. Ya, mungkin gitu aja sih. Oke, sip itu tadi ya. Jadi mungkin beberapa tips adalah eh, salah satunya pakai plugin, tapi pastikan memahami dasar-dasarnya dulu ya. Jadi Iya, supaya nanti betul. uh, apa bisa lebih mudah ketika berinteraksi. Jadi gunakan plugin atau modifier ketika itu mempercepat prosesnya ya, bukan yang asalnya nggak Mm-mm. tahu terus gini nih caranya nggak Nah, gitu, iya. tapi tahu dulu terus uh, cara lebih cepatnya gimana nih gitu. Oke. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mengingat sudah hampir setengah enam ya, karena ada informasi penting buat teman-teman ya, yang Oke. pasti dinanti-nanti di penutupan nanti. Jadi untuk sekarang pertanyaannya dari Naniko nih. Kak, aku baru mulai belajar 3D nih. Banyak yang bilang kalau Blender itu bukan industri standar. Kalau di Agate sendiri, apakah mostly menggunakan Blender saja atau ada aplikasi lain dalam proses 3D art-nya ya? Dan apakah untuk game 3D apakah 3D untuk game itu berbeda dengan 3D untuk filmmaking? Ada dua pertanyaan berarti Kak. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya ini ya, ini pertanyaan klasik ya. Misalkan kita mau belajar pakai Maya, terus ada orang yang bilang, ngapain pakai Maya? Maya udah nggak ada yang pakai gitu. Atau misalkan kita mau pakai Blender itu tidak industri standar gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya pakai apa software apapun itu apa ya? Itu semua ada manfaatnya gitu. Terus juga kalau dibilang tidak industri standar atau segala macam, em, ya tentu saja tergantung dari industrinya. Kalau misalkan kita industrinya otomotif, itu tentu saja tidak industri standar karena untuk otomotif kita lebih baik menggunakan 3D software itu yang CAD ya, yang CAD gitu, karena itu ada ukurannya segala macam, semuanya eh, apa namanya semuanya itu presisi dan segala macam kayak gitu. Tapi memang untuk 3D sendiri ini masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihan dari Blender apa? Kelebihan dari Blender pertama gratis, yang kedua plugin-nya itu apa? Karena gratis itu banyak orang yang pakai dan banyak tutorialnya di mana-mana dan juga apa tadi ya terkait plugin, pluginnya juga banyak gitu, banyak yang bikin dan kita bisa melakukan banyak hal dengan Blender gitu. Tapi tadi tentang industri standar itu sebenarnya untuk game sendiri Blender ini udah banyak yang pakai kok. Bahkan untuk sculpting itu sendiri juga ada orang yang sering pakai Blender. Tapi mungkin memang ada software yang lebih optimal di bidang-bidangnya. Contohnya untuk animasi. Untuk animasi mungkin dari dulu sampai sekarang Maya itu masih menjadi apa ya yang lebih tinggi lah. Selain dia integrasinya dengan Unreal itu udah seamless gitu, udah lebih baik lah daripada software yang lain. Dan dia juga secara apa posing dan segala macam itu lebih baik di Maya gitu. Dan ya industrinya untuk industri animasi itu mungkin salah satu yang eh, punya banyak kelebihan dibanding software-software yang lainnya. Dan juga misalkan untuk sculpting itu tentu saja ZBrush gitu, the ZBrush dan mungkin ada beberapa hal yang lainnya. Mungkin terus untuk misalkan untuk baking itu bisa pakai Marmoset dan itu mungkin banyak ya yang perlu teman-teman pelajari untuk ke tahapan-tahapan yang lebih tinggi gitu. Tapi kembali lagi kalau kita mau belajar pakai software apapun itu eh, menurut saya sah-sah aja. Dan mungkin tadi kelebihan di Blender ya karena banyak yang pakai, banyak tutorialnya kayak gitu. Lalu tadi yang pertanyaan kedua tadi tentang apa? Sorry. Bedanya 3D untuk game dengan 3D untuk filmmaking. Oke, perbedaannya pertama itu lebih di performance-nya ya. Jadi tadi meskipun dibilang apa harus optimalisasi optimalisasi, iya itu meskipun apa namanya meskipun misalkan teknologi terbaru Unreal dan segala macam kita nggak perlu sangat optimalisasi dan optimize sekali tapi tetap dalam apa ya, dalam cakupan game itu tetap ada batasannya gitu jadi jangan sampai benar-benar kita nggak ada batasan kita masukin apapun segala macam lalu nanti saat kita masuk apa kita build ke engine mana ke apa kita build gitu untuk platform manapun jadinya berat kayak gitu. Nah, mungkin yang paling membedakan itu sepengetahuan saya adalah ini ya, mungkin di topologi ya. Nah, ini membahas topologi ini sebenarnya sangat-sangat panjang. Cuman singkatnya adalah untuk game itu kita bisa apa ya? Kita bisa mengakalin apapun gitu. Bahkan ini ya, misalkan saya punya topologi begini, ini saya buang begini untuk jadi aset game, apakah sah? Sah-sah aja. Apakah misalkan saya bikin triangle di sini selama dia apa namanya selama dia tidak rusak secara shading selama sesuai apa fungsinya itu tidak merusak fungsi sah-sah aja kayak gitu tapi yang sering kita temukan di dunia apa namanya animasi itu mereka ingin topologinya itu misalkan kuat ya salah satu contohnya kayak gitu jadi kadang-kadang ada orang yang ngelihat kayak ini kok topologinya dia ada segitiganya atau ada endgone-nya kayak gitu. Terus itu kita kita misalkan menyalahkan gitu. Ini kenapa ada endgone-nya? Ini salah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang gimana. Ya, yang benernya itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau untuk di game ini, misalkan ada apa namanya ada botol dan botolnya misalkan tidak akan dideformasi gitu, apa namanya tidak akan di squash begitu, misalnya. Itu dari topologinya ya paling gede paling apa dari yang utama itu dari topologinya itu selama dia sesuai fungsinya itu sah-sah aja. Tapi kalau di animasi biasanya kebutuhannya adalah itu apa yang ininya yang kuat kayak gitu. Terus juga mungkin yang terbesar kedua adalah dari segi apa namanya tadi ya mungkin optimasinya gitu. Jadi kalau untuk animasi kita bisa ngerender apa namanya kita bisa merender itu ya sesuai sebagus mungkin gitu. Misalkan kita bikin game kita bikin film
film animasi selama 10 detik kita ngerendernya 2 bulan, apakah bermasalah? Kan nggak apa-apa gitu. Sebenarnya ya selama resource-nya mencukupi nggak apa-apa. Selama hasilnya itu sangat-sangat-sangat bagus, itu nggak masalah gitu. Tapi sedangkan kalau di game itu kita rendernya itu real time gitu. Kita nggak bisa ntar ya render dulu ya, baru nanti kita tampilin. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin perbedaan yang paling gedenya adalah di frame rate itu. Kalau di game itu ada frame rate, misalkan 60 fps, 120 fps, atau 180, ya segala macam lah FPS-nya, pokoknya semakin tinggi kan semakin halus gitu. Kan 60 FPS itu dibayangkan begini ya, 60 FPS itu adalah 60 frame per second, artinya 60 kali render gambar selama 1 detik. Nah, selama eh, dengan teknologi apapun itu, selama kita mampu merender selama 60 misalkan targetnya 60 FPS ya, selama kita mampu 60 FPS gitu dengan PC yang kebanyakan di market pada saat ini gitu. Nah, itu sah-sah aja. Tapi misalkan kalau sudah tidak bisa dirender dalam real time, itu em, sudah apa ya? Kalau di game itu sudah red flag kayak gitulah intinya. Jadi perbedaan paling gedenya yang pertama tadi topologi, yang kedua adalah dari rendernya gitu. Jadi rendernya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, harus real time sih kayak gitu. Kalau film rendernya ya bisa berapa lama, ada bisa berbulan-bulan untuk berapa menit, itu sah-sah aja. Kayak gitu intinya yang paling utama. Oke, berarti tadi ya, yang utamanya tuh soal topologi dan rendering. Oke nih, jadi Mm-mm. karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.30, jadi mungkin agar informasi penting tentang course ini bisa disampaikan, mungkin dari Kak Ikhlas sebagai closing statement terkait dengan eh, apa yang apa closing statement dari Kak Ikhlas buat orang-orang yang mungkin baru mau memulai belajar 3D nih, Ini berarti secara umum ya? secara umum aja. Ya, jadi kembali lagi secara umum, sebaiknya misalkan kita ini ya, kalau 3D kan apalagi misalkan kita ada apa namanya, tidak dalam institusi gitu, atau misalkan di kampus nggak diajarin, atau kita mau belajarnya otodidak gitu. Ya pertama, ya tentu saja kita harus mencari apa yang mau kita pelajarin dulu gitu. Kita lihat apa yang membuat kita tertarik gitu. Apakah misalkan modeling hard surface, apakah karakter, kayak gitu. Itu layer yang paling pertama gitu. Kita mau bikin apa yang yang apa ya, kita tertariknya itu bikin apa kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua baru kita cari misalkan tutorial yang ada itu seperti apa. Lalu dari tutorial ini mungkin kalau menurut saya sebisa mungkin dicari ya kalau misalkan teman-teman mau cari tutorial itu, sebisa mungkin mereka itu yang menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai yang misalkan saya ini ya apa namanya, misalkan kita mau modeling sesuatu gitu, jangan sampai ada yang, jangan ikutin tutorialnya yang gini, misalkan oke selanjutnya kita pencet tombol 1 gitu, atau selanjutnya kita pencet tombol apa angka 5 di numpad, atau kita mencet slash, atau kita mencet apa gitu. Itu tidak menjelaskan gitu. Kalau bisa teman-teman sambil bikin juga sambil memahami, itu menurut saya sih yang paling penting sih. Kayak gitu, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Itu yang paling penting. Itu mungkin yang tahapan selanjutnya. Tahapan ketiganya, kalau bisa sih teman-teman ada komunitas, atau mungkin teman-teman ada ya, setidaknya komunitas, atau teman-teman lebih baik lagi punya mentor sih. Kalau teman-teman punya mentor itu, teman-teman bisa bisa apa ya, bisa diukurkan gitu kemampuan teman-teman itu sudah sejauh apa sama orang yang lebih tahu sih intinya gitu. Jadi sebenarnya ya mentor dalam hal yang lebih luas sih kayak gitu. Jadi bukan mentor yang harus mentor, tapi mungkin punya temen yang udah di game dev duluan, itu pun sangat bisa ngebantu gitu. Misalkan ini saya kalau bikin begini udah oke belum sih kayak gitu. Jadi itu untuk supaya kita apa ya, nggak cuman kita melihat diri sendiri gitu. Kadang kita melihat diri sendiri itu bisa jadi menurut kita udah jago banget gitu, tapi ternyata pas saat diaplikasikan, oh ternyata banyak salahnya, ternyata kayak gitu sih intinya sih. Tiga itu. Jadi yang pertama, kalau apa, balik lagi ya, kalau yang pertama itu apa yang bikin kita tertarik, apakah environment, apakah karakter, apakah hard surface, animasi, rigging, segala macam.
Terus yang kedua itu kalau cari tutorial kalau bisa yang menjelaskan gitu. Jangan tutorial yang kita follow along, kita ikutin dari awal sampai akhir tanpa kita tahu tadi kita ngapain ya gitu. Jadi pas udah jadi, pas besok yang mau bikin lagi, mungkin kita bisa, tapi mungkin apa pas kita pengen bikin variasinya kita nggak bisa. Nah itu udah salah gitu. Jadi kalau bisa tutorial itu selain kita ngelakuin kita paham kayak gitu. Terus yang ketiga kalau bisa kita punya mentor atau kita punya komunitas atau kita punya teman-teman yang sama gitu keinginannya sama kita gitu untuk belajar supaya kita bisa saling apa melihat gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa jago tapi ternyata pas kita apa namanya apply ke game dev nggak diterima gitu. Oh mungkin saya terlalu jago sampai game dev tidak mau menerima saya gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu ya. Jadi mungkin ya sebenarnya intinya tiga itu aja sih kalau teman-teman mau belajar 3D dari awal gitu. Oke, Mungkin kayak gitu aja. mantap. Mantap sekali ya Kak Ikhlas. Tadi ada tiga ya. Tips yang pertama, cari drive atau motivasi tentang apa yang ingin dibuat gitu ya. Yang kedua, pahami ya kalau lagi belajar sesuatu nggak cuma misalkan tahu shortcutnya aja, tapi ini tuh apa namanya, terus itu bisa kita gunakan untuk apa. Dan yang terakhir adalah punya mentor, sosok mentor setidaknya gitu ya, yang bisa nanti komunikasi, belajar bareng dan lain-lain. Nah, itu hal-hal yang sebagian di antaranya bisa teman-teman juga temukan nanti ya di kegiatan Agate Game Course ini. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Kak Ikas atas waktunya karena sudah memaparkan Oke. dan menjelaskan dan tanya jawab banyak banget ya tentang 3D Game Art. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, Oke, kita lanjut ya. Sekarang teman-teman tadi materinya sudah, sekarang adalah info tentang programnya nih. Khususnya buat teman-teman tadi yang setelah, oh ternyata seru ya 3D itu, terus wah saya penasaran nih ingin tanya-tanya lebih lanjut gitu ya sama Kak Ikhlas. Nah ini teman-teman informasi-informasi berikut ini pasti akan menarik buat teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, saya sekali lagi mau mengingatkan bahwa ini bukan satu-satunya kegiatan webinar trial di Agate Game Course Batch 7. Ini adalah webinar kedua, dan abis ini masih ada dua webinar lagi. Yang pertama itu adalah tentang game design ya. Jadi kalau teman-teman tadi kan game art gitu ya, kemarin game programming. Nah kalau teman-teman tertarik juga tentang game design, atau teman-teman tahu ada temennya tertarik nih sama game design, kasih tahu teman-temannya akan ada webinar trial class tentang game design di besok ya, di jam yang sama. Lalu setelah itu hari Jumatnya nanti akan ada tentang programming lagi. Tapi kalau kemarin itu tentang AI, kalau sekarang ini tentang bagaimana kalau di istilah di game itu 3C ya, karakter kontrol kamera gitu. Jadi bagaimana khususnya spesifiknya bagaimana animasi di dalam game engine itu diimplementasikan. Nah, teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya terkait dengan course-course-nya. Jadi karena apa-apa yang disampaikan di webinar trial ini adalah secuplik dari apa yang nanti akan dipelajari oleh teman-teman di dalam versi full dari course-nya itu sendiri. Nah, itu semua terkait trial kelasnya. Selanjutnya nih, ini yang ingin saya minta bantu teman-teman pertama-tama adalah tentang kalau teman-teman gitu ya ada masukan dan lain-lain gitu ya terkait dengan program ini atau pengen nih Agate ngadain kegiatan ini gitu ya. Nah, ini saya minta teman-teman untuk mengisi form survei ini dulu gitu ya. Jadi silakan saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit 2 menit. Mari saya ajak teman-teman untuk bisa mengisi form survei ya yang ada di layar. Ini linknya juga sudah saya kirim di chat ya. Silakan teman-teman isi dulu. Oke, sementara teman-teman ada yang mengisi form gitu ya, ini saya akan bantu menjawab beberapa pertanyaan tentang course-nya ini dari ada dari Alfa ya. Untuk course-nya diadakan tiap berapa kali seminggu dan dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, yang pertama adalah kegiatan course ini dilakukan dalam waktu 6 minggu ya teman-teman ya. Untuk live-nya yang sesi-sesi seperti ini dan sesi-sesi ngobrol live kamera open cam dan lain-lain itu dilakukan seminggu sekali dalam waktu 2 jam. Jadi akan ada 6 sesi dalam 6 minggu. Tetapi selain itu teman-teman juga dapat materi berupa video dan teks yang bisa teman-teman nanti ya tonton, teman-teman baca, terus teman-teman ya sambil sambil nonton, sambil baca, sambil ngelakuin praktik juga. Nah, selain itu juga teman-teman akan bisa mengakses channel-channel Discord gitu ya, yang isinya di dalamnya teman-teman bisa nanya beragam macam tentang baik tentang materinya atau tentang khususnya di course 3D Game Art ya tentang 3D Game Art pada umumnya. Nanti kalau teman-teman ada kendala misalkan pas lagi ngerjain praktik dan latihannya gitu ya, teman-teman bisa ditanyain juga langsung di situ. Semoga bisa menjawab.
Oke, kalau kayak gitu terkait dengan feedback survei itu ya teman-teman saya minta bantuannya untuk teman-teman mengisi. Apalagi kalau teman-teman punya saran gitu ya. Ini nih Agate adain tentang ini, Agate ngadain tentang itu gitu ya. Silahkan diisi aja. Oke, lanjut ini yang informasi yang paling penting adalah tentang ini ya. Oke, ini ya. Jadi kalau teman-teman tadi setelah mengikuti trial class tadi tertarik gitu ya untuk mengikuti yang versi fullnya gitu ya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mendaftar dan mengikuti course-nya ini sendiri ya, gitu. Oke. Nah, ini ada voucher nih buat teman-teman semua yang mengikuti webinar ini yang akan bisa membuat teman-teman mendapatkan harga biaya course yang sangat terjangkau ya teman-teman. Jadi asalnya 18.000 jadi 250.000 dengan apa namanya nominal voucher itu sekitar 550.000. Oke, jadi ini teman-teman silahkan gunakan nama kode vouchernya adalah webinar 3D AGC7. Terus masuk ke course-nya gitu ya. Nah, ini saya sekalian kirim juga ya linknya ke teman-teman langsung tertarik, silahkan langsung di klik aja linknya terus dimasukin si kode vouchernya. Dan ini saya mau mengabarkan buat teman-teman, kode voucher ini berlaku sampai besok jam 8 malam. Jadi kalau teman-teman memang udah berniat banget gitu ya, wah ini mumpung nih dapat voucher terus memang tertarik juga, bisa langsung diikutin aja. Oke, sip. Kalau kayak gitu, eh, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari sesi sore ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang berpartisipasi. Terima kasih khususnya ya buat teman-teman yang ini sesi sekarang ini ramai banget diskusinya ya. Jadi shout out buat semua teman-teman yang aktif berpartisipasi ngobrol-ngobrol di kolom chat selama kegiatan ini berlangsung. Mulai tadi dari Fadli, ada Noval, Isan, siapa lagi tadi ya, banyak ya, ada banyak banget yang ngobrol-ngobrol. Saya sangat mengapresiasi teman-teman bisa berpartisipasi aktif di kegiatan ini. Sip, kalau kayak gitu mungkin sampai di sini dulu sesi kita. Sekali lagi semoga sesi 1,5 jam ini bisa bermanfaat buat teman-teman terkait dengan 3D khususnya. Kalau teman-teman juga terinspirasi gitu ya untuk belajar lebih lanjut ya, kami juga merasa senang bisa membantu teman-teman untuk makin suka belajar 3D-nya secara umum. Oke, kalau kayak gitu, saya Muhammad Al-Muhyiddin undur diri dari kegiatan ini. Saya tutup kegiatannya. Selamat sore, sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya.